Welcome to Bang Bang Bang. Belum habis dari tadi. Udah seminggu video ini rilis, rasanya tahu nggak habis-habis. Jadi video ini rilis sudah usia seminggu. Tahu ini muncul seminggu lalu. Ada terus. Baju masih sama. Ya iya, tagnya dari satu, kental. Le mineralnya tetap segini anjir. Tetap segitu, nggak berubah. Kalau haus minumnya le mineral. Kalau kotor cucinya. Yoi, Forska. Susan kan? Forska parfumnya. Jadi kalau kembali lagi bersama dengan Peng, kita akan bahas tips kesehatan. Udah heboh varian baru, men? Ya kan? Iya, heboh nih. Nah, gue tanya dulu pendapat lu kayak apa varian baru? Pendapat gue dong? Membingungkan sih dong. Sudah nggak menakutkan. Gue suka sama dia. Jadi gini, namanya virus itu mutasi, semakin ada penularan. Indonesia keren kan? Keren, bener kan? Keren. 0,1% kasus tiba-tiba rontok hilang. Kita tuh kayak Jepang, kasus tinggi tiba-tiba kayak terkendali. Tapi itu Indonesia Jepang, ya kan? Di Afrika nggak ada yang tahu penularannya kayak apa. Prokesnya nggak kendor, nggak ketat. Jadi di mana ada penularan, di situ terjadi replikasi virus, benar? Topik serba-serbi virus nih, vaksin di sini, ya kan? Ada nih, cek video serba-serbi vaksin yang di sini. Lu cek ini, ntar nggak lu kasih, ntar tampil. Ada terus. Dan setiap ada replikasi, itu ada kesalahan genetik yang potensi menjadi mutasi. Sekumpulan mutasi menjadi varian. Bener kan? Bener. Nah, berarti di mana ada penularan, negara yang penularannya masif, berarti akan muncul mutasi. Kita lihat negara lain dulu. Lu kan selalu ngujat Indonesia nih, banyak orang yang kayak kecewa Indonesia apalah. Eropa tuh kena kasus COVID tinggi, lu tahu kenapa? Lu pikir aja, lu pikir orang di Eropa tuh sepatuh di Indonesia. Belanda aja lockdown rusuh anjing. Lu pikir orang sekarang di Eropa nonton bola pakai masker? Enggak. Lu pikir orang aktivitas di Eropa udah pakai masker? Orang nonton konser di Eropa pakai masker? Lu cek konser BTS kemarin, pakai masker nggak di US? Kemarin BTS hari ini konser kan di US, pakai masker nggak semuanya? Kerumunan nggak? Kerumunan banget. Nah, berarti potensi penularan nggak? Lu wajar nggak kalau di sana kasusnya naik? Wajar dong. Wajar nggak? Wajar. Terus kita panik, wajar nggak? Kasus naik. Wajar, Pak. Nah, mereka yang udah vaksin, US sama Eropa tuh vaksin tinggi, udah mengeluhkan biasa aja, kasus naik tapi ringan. Wajar? Wajar ya. Kenapa kita yang panik? Ada yang bilang karena takut gelombang 3, Pak. Enggak, kenapa kita yang panik? Gue udah jelasin di video yang gelombang 3 di TikTok sama di video ini. Cek video ini, lu kasih ini thumbnailnya. Lu aku tanya, kenapa kita panik? Enggak, itu dulu, kenapa kita panik? Beda sama waspada. Negara lain naik, kenapa kita panik? Ya kan takut ketularan di Indonesia. Sekarang gue tanya, gate WNA-nya udah diketatkan? Sudah, kemarin gue protes sama anak-anak dokter. Dijen imigrasi buat peraturan baru. Cek slide ini, awas lu nggak ngasih. Udah diketatkan, 7 hari sampai 14 hari karantina. Tapi kalau WNA yang dari Afsal dan kawan-kawan Afrika bagian selatan di-ban total sama Hong Kong dan kawan-kawan. Apakah Omikron sudah ada di Indonesia? Bisa jadi. Bisa jadi sudah. Karena kan di Eropa udah masif nih. Orang Eropa kan ada yang ke Indonesia kan. Apa yang kita harus panik? Lu tahu kan cara ngelawan virus ini gimana? Gimana? Daya tahan tubuh yang kuat kan? Olahraga kan? 3 kali seminggu kan? Makan bergizi kan? Selama lu pakai masker dan mengingatkan nggak apa-apa kan? Ya kan? Selama kayak gini, lingkungan indoor, gue udah vaksin nih. Terus gue jarak sama lu nih sama Daniel 2 meter. Ya kan? Sama Jonathan 2 meter. Gue santai, gue nggak pakai masker. Oke. Ya kan? Kan 2 meter. Kecuali gue udah ojo. Covid ya. Atau kalau gue deket-deketan kemarin gue konser Ardito, konser Diskoria pakai masker. Fine kan? Apa yang lu panikin? Gelombang 3. Vaksin kita udah bagus. Vaskes kita menurut lu udah siap belum? Ya nggak sesiap Eropa, tapi kita lebih siap dari bulan Juli.
Kita punya kekebalan alami, punya. Indonesia tuh masih lebih jauh disiplin men daripada negara lain, please. Ayo, setidak teraturnya behave kita tuh sekarang lebih disiplin loh. Negara mana yang masih PPKM level 1 sampai 4 yang masih leveling? Kita, Belanda aja di lockdown masih rusuh. Sebenarnya apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mencegah Omikron? Negara udah ngasih nutup gate. Apa yang harus dilakukan? Jaga kesehatan masing-masing. Waspada boleh, panik jangan. Apakah kalau lu panik akan mencegah Omikron hilang? Akan ada varian lagi, Omikron, Pekron mungkin. Pekok, Pralon, varian Tralis mungkin. Nggak ada yang tahu men. Apakah kalau Omikron hilang nggak ada varian lain? Enggak lah, Pak. Tetap akan ada terus kan? Pasti. Terus lu harus panik. Kenapa harus panik gitu loh? Why? Itu pertanyaan gue kayak... Gue tuh edukasi di TikTok, lu lihat edukasi gue. Gue tuh menenangkan loh bro. Gue nggak mau lu panik, kenapa? Karena semakin lu panik, itu nggak nyelesain masalah. Virus ini tuh dilawan dengan cara daya tahu tubuh lu kuat. Dan lu sadar diri, kafenya rame ya lu mundur, udah kan? Sekarang gue tanya, netizen di tahun 2021 percaya hoax apa percaya kesehatan? Lebih percaya kesehatan. Netizen udah bisa mikir. Bahkan ada yang nggak pikiran kayak, sekarang aneh nggak sih? Keluar naik motor, gue kemarin ya, naik mobil, di dalam mobil aja gue pakai masker. Kayak apa? Karena diliatin anjir, Mini Cooper gue tuh transparan anjing, padahal gue sendirian. Karena sekarang orang nggak pakai masker aja diliatin sama orang banyak. Iya, betul. Kecuali di lingkungan kayak gini, ya kan? Ya kan? Lu lihat. Hah? Masuk mall atau masuk... Coba lu masuk mall, let's say lu masuk Senayan City, nggak pakai masker, anjing gebukin sama security lu. Bener nggak? Betul. Ya kan? Menjadi kebiasaan baru. Apa yang... Bukan berarti gue jumawa ya bro. Tapi kalau lu panik terus sampai lu nggak ngapa-ngapain, it's overrated boy, exaggerated itu. Ya kan? Bener nggak? Kasus kita tuh positive rate bagus, itu karena kita disiplin bro. Tapi kita nggak disiplin banget, lebih mending dari negara lain. Kalau disiplin nggak akan ada mutasi. Ada gitu mutasi di Indonesia, varian Cipeng, varian Peng-Peng, membuat orang menjadi dropletnya lebih keras. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus kenapa tahun baru dibuat PPKM level 3? Biar nggak kerumunan. Bukan. Kerumunan itu pasti terjadi. Tapi untuk membatasi mobilisasi. Orang dulu biasanya liburan ke klub atau ke wisata, ke pantai, itu bisa tiap weekend. Tapi gara-gara tahun baru, orang itu liburan semua disempitkan di 2 hari ini. Berarti ada potensi mobilisasi, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau cuma lingkar Jakarta nggak apa-apa. Coba bayangin dari Jakarta ke Bali, dari Bali ke Kalimantan, leze. Berarti dia potensi ada penularan dan potensi mutasi, benar? Itulah alasan kenapa di level 3 kan. Tapi apakah semua ditutup total? Enggak kan? Cuman dibatasi. Biar apa? Biar ribet, biar orang lebih liburan di kotanya masing-masing. Biar orang malas liburan gitu. Biar males keluar kota. Biar di kotanya masing-masing. Berarti gimana? Ya lu liburan lebih awal dari tanggal 20, itu harapan pemerintah. Sehingga apa? Lu mencakrut. Kalau lu datang di tanggal 24, 31 kan liburan rata-rata 24 sampai 31. Karena di PPK level 3, orang akan berangkat tanggal berapa? Sebelum tanggal 24 atau setelah tanggal 31. Mencakrut gak? Mencakrut gak? Nah itu tujuan PPKM level 3 adalah memecah krut. That's it. Tapi kalau yang dagang gimana? Lah kan buka, nggak ada dibatasi. Iya kan? Siapa yang dibatasi? Nggak ada sama sekali. Kalau level 4 tutup semua. Bener kan? Betul. What's the problem? Bahkan teman gue kemarin kasihan. Ada pasien gue telemedicine di WA, sembuh COVID, kena TBC. Apes bro. TBC kita nomor 2 sekarang di dunia. Gara-gara COVID, kita fokus COVID terus, TBC malah meroket nomor 2. TB-nya banyak, emang bener. Banyak pasien gue sekarang ngeluh TBC. Kalau nggak TB paru, TB kelenjar. Bahaya bro. Penyakit kita tuh banyak. Banyak banget. Yang gue kritik tuh apa sih? Nakes ya? Bukan. Media yang lebih-lebihkan sesuatu. Kesel gue. Nambah 50. COVID meningkat, nambahnya 50. Ya terus lu mau COVID itu 0 gitu. Nggak bisa. DBD aja tuh tambah terus. Lu tuh harus kasih berita yang menenangkan gitu. Omikron, lawan dengan jaga daya tubuh. Ya kan? That's it.
Itu buat lu semua. Makanya gue kemarin buat TikTok, lu cek tuh TikTok gue. Cek video TikTok gue nih, semenit. Yuk kawan-kawan, sekarang kita akan bahas mengenai datangnya atau munculnya COVID varian Omicron, namanya baru nih Omicron, dari Afrika bagian selatan yang membuat geger seluruh dunia. Kayak apa sih? Jadi, COVID varian Omicron ini merupakan sekumpulan mutasi dari virus COVID. Ya, mungkin di daerah sana penularan terjadi terus sehingga terjadi mutasi. Nah, ternyata terjadi perubahan pada protein S. Protein S itu menyebabkan terjadinya si virus ini lebih cepat menular. Ya kan? Cuma kan ini mutasi baru berlangsung beberapa minggu dan outbreak-nya tuh lumayan kuat dibandingkan alpha, beta, dan delta. Nah, untuk mencegah nih daripada akhirnya beberapa negara itu menutup border lainnya untuk warga negara asing yang ada riwayat pergi ke daerah tersebut, yaitu Afrika bagian selatan. Ada Singapura, Malaysia, Jerman, Belanda itu sudah blok gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Jadi varian Omicron ini untuk datang ke Indonesia jujur sangat jauh. Tapi kan nggak mungkin nih. Indonesia selama 3 bulan terakhir itu sangat membaik bosku, sangat membaik. Ya kan positif rate 0,1, kasusnya cuma ringan, PPKM udah level 1, vaksin udah nomor 5 di dunia. Terus kalau dari persentase 48%, kita tuh sudah benar-benar sangat membaik. Nah, alangkah bijaknya daripada nih, ya kan, kita mencegah kan, biarkanlah kita yang di dalam negeri ini kasih napas dulu, biarkan kita tuh menata diri dulu, usaha dulu, ya kan. Sehingga saya menyarankan, berdasarkan saran dari teman-teman dan ahli juga, kalau bisa gate borderline untuk kedatangan WNA itu diperketat, terutama untuk WNA yang kedatangan riwayat itu dari negara-negara yang ada si virus ini. Yang terdeteksi itu kalau nggak salah sudah terdeteksi di Hong Kong dan sudah terdeteksi di Afrika. Ya tolonglah di gate dulu ditutup. Nggak ada salahnya menutup itu. Jaga-jaga daripada kejadian lagi kayak dulu, entah level 4 lagi ruwet. Ya kan, biarkan kita kasih napas dulu. Semoga pemerintah Indonesia mempertimbangkan saran untuk mengetatkan WNA, borderline WNA, sehingga kita di dalam negeri ini bisa aman dulu dan bisa menata diri, dikasih nafas dulu. Itu aja dari saya, tetap sehat. Dan buat kalian yang lagi konser, lagi musik, lagi hiburan, lagi jalan-jalan, tatap kerja atau malam minggu, ingatkan sama jaga kesehatan, olahraga 3 kali atau 4 kali seminggu, dan gaya hidup sehat. Yan ya bosku, salam 50. Lu udah lihat nih 1 menit setengah video gue? Menenangkan. Masyarakat tuh sadar akan kesehatannya kalau diterangkan. Itu aja dari gue. Awas lu panik. Relax bro, chill. Kita lebih mending dari negara lain. Chill. Tidak meremehkan tapi tetap waspada. Tidak panik tapi jangan lengah. Salam peng-peng.